Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Wasearkan dengan NPM 2315061074. Eh, jadi di sini latar belakang kami mengambil tema ini yaitu karena yang pertama kebutuhan akan platform yang kolaboratif. Jadi para pengembang perangkat lunak itu membutuhkan wadah di mana mereka dapat berinteraksi, berbagi pengetahuan, dan memecahkan masalah bersama secara efektif. Lalu dibutuhkan juga kontribusi terhadap peningkatan kemampuan dan kualitas pengembangan perangkat lunak, yaitu dengan menyediakan platform ini, eh, para pengembang dapat saling berinteraksi dan belajar satu sama lain, dan diharapkan akan terjadi pertukaran pengetahuan dan pengalaman yang berkelanjutan. Hal ini juga dapat membantu pengembang dalam memperluas wawasan mereka, meningkatkan keterampilan teknis, dan mengembangkan solusi yang lebih inovatif dan efisien dalam pengembangan perangkat lunak. Eh, apa? Jadi platform ini adalah platform daring yang memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan solusi di antara para pengembang perangkat lunak dari berbagai latar belakang dan tingkat pengalaman. Melalui forum terbuka, pengguna dapat bertukar pengetahuan, memecahkan masalah, dan berbagi pengalaman dalam berbagai bahasa pemrograman dan teknologi. Fitur-fitur yang disediakan mencakup pencarian pertanyaan dan jawaban, pembuatan akun, login, dan interaksi dengan jawaban lain, seperti upvote, downvote, dan verifikasi. Terus, eh, platform ini juga dapat diakses melalui berbagai perangkat untuk memudahkan akses dan memastikan pengguna dapat menemukan pertanyaan dan jawaban yang relevan dengan cepat dan efisien. Nah, di sini ada kebutuhan fungsional dan non fungsionalnya. Kebutuhan fungsionalnya itu ada daftar akun atau sign up, lalu login, mencari pertanyaan, menjawab pertanyaan, dan interaksi jawaban, yaitu memberi upvote atau dan downvote. Setelah itu ada kebutuhan non fungsional. Itu ada empat. Yang pertama keamanan, kinerja, keandalan sistem, dan kemudahan penggunaan. Perkenalkan, nama saya Ramida Mardika dengan NPM 231506116. Jadi selanjutnya yang akan dibahas itu adalah bagian dari desain. Desain sendiri itu akan menggambarkan bagaimana sistem aplikasinya akan bekerja. Untuk desain pertama itu ada use case diagram. Use case diagram sendiri digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem. Diagram use case ini sendiri juga akan berfokus pada fungsi atau layanan yang diberikan oleh sistem yang dapat dijalankan oleh pengguna, dengan diwakili oleh bentuk diagram use case atau bentuk diagram yang berbentuk lingkaran atau oval. Dalam perancangan desain sendiri, kami menggunakan use case diagram dengan bentuk seperti ini, dengan satu orang aktor dengan nama pengguna, di mana pengguna sendiri bisa menggunakan fungsi seperti mendaftarkan akun, yang akan include ke menyimpan data pendaftaran, dan mendaftarkan akun juga akan include ke use case login, di mana use case login sendiri akan include menuju ke fungsi validasi data. Selanjutnya, aktor pengguna juga dapat menggunakan fungsi seperti bertanya yang akan memiliki extend ke menandai pertanyaan, dan juga memiliki maaf, dan juga memiliki fungsi mencari pertanyaan yang akan extend ke melihat pertanyaan, dan fungsi melihat pertanyaan sendiri juga akan extend ke menjawab pertanyaan. Terakhir, aktor juga memiliki fungsi sebagai untuk dapat melakukan memberi vote pada jawaban yang memiliki extend ke memberi vote dan extend memberi downvote. Selanjutnya terdapat sequence diagram. Sequence diagram sendiri itu adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antar objek atau komponen dalam sistem. Diagram ini akan menekankan urutan waktu dalam komunikasi antar objek, dengan setiap objek diwakili oleh kolom vertikal
dan pesan yang ditransmisikan itu akan diwakili oleh pesan horizontal. Sequence diagram juga sering digunakan untuk menggambarkan skenario dari sebuah use case secara lebih detail. Dalam pengembangan sistem informasi yang kami buat, kami membuat dua desain sequence diagram. Itu yang pertama ada sign in dan sign up, dan yang kedua itu ada dashboard utama. Eh, Sequence diagram dari sign in dan sign up sendiri itu akan memiliki satu aktor dan dua objek, yaitu objek website dan objek database. Aktor dari pengguna itu akan mengirimkan sebuah pesan ke sistem aplikasi dengan namanya itu sebagai pilih menu pendaftaran, dan sistem aplikasi akan mengirimkan kembali nilai kembalian dengan menampilkan formulir pendaftaran. Selanjutnya pengguna akan kembali mengirimkan pesan yaitu mengisi formulir pendaftaran menuju ke sistem aplikasi atau ke website, dan nantinya website akan mengirimkan pesan untuk menyimpan data pendaftaran menuju ke objek database. Yang nantinya objek database akan mengirimkan return pesan ke sistem aplikasi atau website, yaitu konfirmasi pendaftaran berhasil, dan sistem aplikasi atau website itu akan mereturn kembali pesan yang sebelumnya sudah dikirimkan oleh pengguna, yaitu tampilkan pesan sukses. Selanjutnya, aktor pengguna juga akan mengirimkan memilih menu masuk ke menuju ke sistem aplikasi atau website, yang nantinya sistem aplikasi atau website akan mereturn pesan yaitu tampilkan formulir masuk. Berikutnya, aktor pengguna akan mengirimkan kembali pesan yaitu mengisi formulir masuk, dan objek website akan mengirimkan pesan menuju ke objek database yaitu validasi data, dan objek database akan mereturn pesan konfirmasi auto auto autentikasi berhasil, dan objek website akan mengirimkan lagi pesan return ke pengguna yaitu redirect ke halaman utama. Untuk desain sequence kedua itu ada halaman utama dengan aktor pengguna dan dua objek yaitu objek halaman utama dan objek database. Pertama, pengguna itu akan mengirimkan pesan menuju ke objek halaman utama yaitu membuka halaman pertanyaan. Yang nantinya objek halaman utama akan mengirimkan pesan menuju objek database yaitu mengambil data pendaftaran. Objek database selanjutnya akan mengirimkan return pesan menuju ke objek halaman utama yaitu mengembalikan data pertanyaan. Objek halaman utama kemudian akan mengembalikan kembali pesan menuju ke aktor yaitu tampilkan daftar pertanyaan. Selanjutnya, aktor pengguna akan mengirimkan pesan membuat pertanyaan menuju objek halaman utama, dan objek halaman utama akan mereturn kembali pesan yang sebelumnya sudah diberikan menuju ke objek pengguna yaitu tampilkan formulir membuat pertanyaan, dan pengguna akan mengirimkan kembali pesan ke halaman utama yaitu mengisi formulir pertanyaan. Yang berikutnya, objek halaman utama akan mengirimkan pesan simpan pertanyaan menuju ke objek database, dan objek database akan mereturn pesan tersebut dengan konfirmasi penyimpanan pertanyaan menuju ke sistem aplikasi. Sistem halaman utama itu akan mereturn nilai data pesan dari aktor yang sebelumnya sudah dikirim, itu tampilkan pertanyaan baru menuju ke aktor. Selanjutnya, aktor juga dapat mengirimkan pesan melihat pertanyaan menuju ke halaman utama, yang nantinya halaman utama akan mengirimkan kembali pesan return yaitu tampilkan detail pertanyaan menuju ke aktor. Selanjutnya, aktor akan mengirimkan pesan memberikan jawaban menuju ke objek halaman utama, dan objek halaman utama kemudian akan mengirimkan pesan simpan jawaban menuju ke objek database. Dan nantinya objek database akan kembali mengirimkan pesan return-nya menuju ke halaman utama yaitu konfirmasi penyimpanan jawaban. Dan objek halaman utama itu akan kembali mengirimkan return pesannya menuju ke aktor yaitu tampilkan jawaban baru. Selanjutnya, aktor juga dapat mengirimkan pesan melakukan pencarian pertanyaan menuju ke halaman utama,
Dan nantinya halaman utama akan mengirimkan return tersebut menuju ke objek database yaitu mencari pertanyaan sesuai kriteria. Dan nantinya objek database akan mengirimkan return menuju ke halaman utama yaitu mengembalikan hasil pencarian. Dan selanjutnya halaman utama akan memberikan kembali nilai yang sebelumnya sudah dikirimkan oleh pengguna yaitu tampilkan hasil pencarian. Terakhir, aktor atau pengguna juga dapat mengirimkan pesan memberikan vote dalam bentuk up down vote atau pada jawaban menuju ke objek halaman utama. Nah, nantinya objek halaman utama akan mengirimkan pesan perbarui jumlah vote jawaban menuju ke objek database dan objek database akan mereturn konfirmasi pembayaran jumlah vote menuju ke objek halaman utama. Dan objek halaman utama akan kembali mereturn pesan yang sudah diberikan oleh aktor, yaitu akan menampilkan perubahan jumlah vote. Selanjutnya, aktiviti yang ketiga itu terdapat manajemen pertanyaan dengan melibatkan pengguna dan sistem aplikasi. Pengguna dapat menekan menu My Question, yang nantinya sistem aplikasi akan menampilkan seluruh pertanyaan. Selanjutnya, pengguna dapat melakukan dua kegiatan, yaitu membuat pertanyaan baru atau melihat pertanyaan. Jika pengguna memilih untuk membuat pertanyaan baru, maka sistem aplikasi akan menampilkan form pertanyaan. Yang selanjutnya, pengguna dapat mengisi pertanyaan yang akan ditanyakan, dan pengguna dapat melakukan tindakan baru juga, yaitu menekan simpan draft atau menekan upload. Selanjutnya, jika pengguna menekan upload, maka sistem aplikasi akan menyimpan pertanyaan. Dan pertanyaan akan diunggah secara publik yang dapat dilihat oleh seluruh pengguna. Selanjutnya, jika pengguna menekan simpan draft, maka sistem aplikasi akan menyimpan draft pertanyaan dan hanya dapat dilihat oleh pengguna. Berikutnya, jika pengguna hanya memilih untuk melihat pertanyaan saja, sistem aplikasi akan menampilkan pertanyaan tersebut dan pengguna dapat melakukan tindakan seperti mengedit pertanyaan atau menghapus pertanyaan. Jika pengguna memilih menghapus pertanyaan, maka sistem aplikasi akan menampilkan pesan konfirmasi. Yang selanjutnya pengguna dapat memilih pesan tersebut, setuju untuk dihapus atau tidak. Jika setuju untuk dihapus, maka sistem aplikasi akan menghapus pertanyaan dari database dan jika pengguna memilih untuk button menghapus, maka pertanyaan akan tetap disimpan. Berikutnya, jika pengguna memilih untuk mengedit pertanyaan, maka pengguna dapat mengedit pertanyaan dan menekan enter untuk perubahan yang sudah dilakukan. Selanjutnya, sistem aplikasi akan menyimpan perubahan tersebut ke dalam database. Berikutnya terdapat aktiviti diagram menjawab pertanyaan dengan melibatkan pengguna dan sistem aplikasi, di mana pengguna dapat membuka pertanyaan dan sistem aplikasi akan menampilkan pertanyaan tersebut. Selanjutnya, pengguna dapat membaca pertanyaan dan menekan jawab pertanyaan. Selanjutnya, sistem aplikasi akan menampilkan form jawaban, di mana pengguna dapat mengisi jawaban dan mengunggah jawaban. Selanjutnya, sistem aplikasi akan menyimpan jawaban tersebut dan mengunggah jawaban tersebut. Berikutnya, terdapat interaksi jawaban activity diagram. Activity ini akan melibatkan dua aktor, yaitu pengguna dan sistem aplikasi, di mana pengguna akan membuka jawaban dan sistem aplikasi akan menampilkan jawaban. Berikutnya, pengguna dapat melakukan tiga tindakan, yaitu membaca jawaban, melakukan vote, dan melakukan verifikasi jawaban. Jika pengguna memilih melakukan vote, pengguna dapat memilih melakukan vote, yaitu up vote atau down vote. Jika vote tersebut dilakukan, maka sistem aplikasi akan memperbarui jumlah vote ke dalam database. Jika pengguna memilih melakukan verifikasi jawaban, maka pengguna akan dihadapkan oleh dua kondisi, yaitu menambah verifikasi atau menghapus verifikasi. Jika pengguna memilih untuk menambah verifikasi, maka sistem aplikasi akan memperbarui verifikasi jawaban di dalam database, dan jika pengguna memilih untuk menghapus jawaban terverifikasi, maka sistem aplikasi juga akan memperbarui verifikasi jawaban di dalam database. Selanjutnya, dari semua tindakan tersebut, sistem aplikasi akan tetap menampilkan jawaban ke dalam halaman website.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Elton John Kevin dengan NPM 315061018 dari kelas PSTIB angkatan 2023. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi, testing, dan juga maintenance dari perangkat lunak rekursif. Melanjutkan penjelasan dari teman saya, Ramayuda Mahardika, mengenai desain dari perangkat lunak tersebut. Baik, untuk tahapan implementasi itu, jadi pada tahapan implementasi itu merupakan tahapan yang digunakan untuk menerjemahkan perangkat lunak menjadi program yang dapat dieksekusi. Yang mana pada pengembangan perangkat lunak ini berbasis rekursif dan kita dapat melihat di sini ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk implementasinya. Jadi yang pertama itu ada pengembangan fitur utama, yang mana dalam fitur utama ini terdapat 4 buah poin penjelasan lagi. Yang pertama itu ada login dan registrasi. Jadi untuk login dan registrasi ini merupakan langkah untuk melibatkan pembuatan halaman login dan juga registrasi, di mana pengguna dapat membuat akun dan juga masuk ke dalam platform, sehingga implementasi ini menggunakan ragam dialog formulir, form filling untuk memvalidasi data inputan seperti email, password, dan juga berbagai data lainnya. Sehingga data ini kemudian disimpan ke dalam database menjadi sebuah informasi yang dapat untuk diverifikasi oleh sistem itu sendiri. Kemudian ada manajemen pertanyaan dan juga jawaban sesuai dengan fungsional dari aplikasi atau perangkat lunak ini, yang dimana berguna untuk sebagai wadah sosial bagi para pengembang perangkat lunak. Sehingga tentu saja ada sebuah fitur pertanyaan dan juga jawaban. Sistem ini atau fitur ini memungkinkan user untuk mengajukan pertanyaan baru serta mencari beberapa pertanyaan relevan yang sudah ada dan mendapatkan solusi secara instan berdasarkan jawaban dari pertanyaan yang sudah ada tersebut. Implementasi dari fitur ini mencakup pembuatan antarmuka, input untuk menulis pertanyaan, dan menyimpan informasi ke dalam database. Selain itu, formulir juga menambahkan jawaban yang disediakan yang memungkinkan pengguna lain untuk memberikan solusi atau tanggapan terhadap pertanyaan. Kemudian untuk pencarian dan juga filter dari pertanyaan, fitur ini menggunakan eh, fitur pencarian. Pengguna dapat mencari pertanyaan berdasarkan keyword yang digunakan atau dicari pada fitur tersebut, sehingga implementasi ini melibatkan pengembangan algoritma pencarian yang mengindeks pertanyaan pada database. Sehingga hasil pencarian dapat ditampilkan berdasarkan keyword yang telah diinputkan. Yang terakhir pada poin pertama ada interaksi jawaban, yang mana pas fitur ini merupakan implementasi sistem voting untuk jawaban, termasuk fitur upvote dan juga downvote, serta fitur verifikasi jawaban oleh eh, pembuat pertanyaan. Baik, kita masuk ke poin kedua, yaitu integrasi back-end dan juga front-end. Yang mana tugas dari back-end ini eh, seperti biasa menggunakan bahasa Python atau JavaScript yang diimplementasikan untuk menangani logika bisnis dari platform, termasuk validasi login, penyimpanan pertanyaan, jawaban dari pemrosesan maupun pencarian. Untuk front-end sendiri itu menggunakan bahasa HTML, CSS, dan juga JavaScript, yang mana mengembangkan dan untuk menciptakan fitur interface pengguna yang interaktif dan juga responsif. Hal ini memastikan agar pengguna memiliki user experience yang nyaman dan juga memiliki navigasi navigasi forumnya itu eh, sangat nyaman digunakan oleh pengguna dan juga pengguna dapat mengajukan beberapa pertanyaan atau juga mencari jawaban dari pertanyaan yang ingin diajukan. Dan untuk poin terakhir itu ada dokumentasi kode dan juga API, yang mana fitur ini mencakup penjelasan dari alur kerja sistem, bagaimana fitur saling terhubung, serta panduan dan untuk mengembang dalam melakukan perubahan atau pengembangan lebih lanjut dari fitur ini. Baik, kita lanjut pada eh, poin testing. Jadi untuk testing ini merupakan tahapan pengujian yang memastikan bahwa perangkat lunak ini berfungsi sebagaimana mestinya. Tanpa ada fitur ini, tanpa ada tahapan ini, perangkat lunak mungkin akan mengalami berbagai kendala.
Sehingga pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa fitur tersebut berjalan sesuai harapan, memenuhi kebutuhan dari user itu sendiri. Dalam konteks platform Q&A yang dibahas, jadi ada beberapa poin. Yang pertama itu ada unit testing, yang dimana dalam unit testing ini kita dapat melakukan pengujian fungsi, login, dan juga registrasi. Jadi fitur login dan registrasi yang telah diimplementasikan sebelumnya, kita kembali mengujinya untuk memastikan apakah verifikasi atau validasi email, password, dan juga berbagai data lainnya telah tepat di dioperasikan oleh sistem, dimasukkan ke dalam database, dan juga diuji kebenaran atau validasi informasi yang telah diberikan oleh user tersebut. Dan kemudian pengujian pembuatan atau penyimpanan pertanyaan serta jawaban. Jadi setiap pengujian untuk menambahkan pertanyaan atau jawaban, dipastikan data tersebut disimpan ke dalam database secara akurat sehingga ketika data tersebut ditampilkan memberikan jawaban yang efektif dan juga akurasi kebenarannya 100%. Untuk poin kedua dalam testing itu ada integration testing, yang dimana di dalam poin ini terdapat pengujian interaksi pengguna dengan database. Pengujian ini melibatkan alur kerja secara komprehensif. Pengguna dapat menulis pertanyaan hingga pertanyaan tersebut tersimpan dan juga muncul di homepage atau beranda. Kemudian untuk simulasi penggunaan di real world, semisal pengujian dilakukan untuk melihat apakah fungsi pencarian dapat menangani banyak permintaan secara real time dan juga bersamaan, serta apakah hasil yang ditampilkan tersebut sesuai dengan harapan pengguna akurasinya. Untuk poin ketiga ada user acceptance testing atau kita singkat menjadi UAT. Tahapan ini melibatkan pengguna untuk menggunakan platform dalam lingkungan yang mendekati kondisi sebenarnya. Yang mana tahapan ini bertujuan untuk memastikan interface dari pengguna ini dapat digunakan dengan mudah pada seluruh fitur di dalam perangkat lunak tersebut. Seperti kemampuan berinteraksi dengan atau untuk memverifikasi jawaban. Poin akhir dari testing ada performance testing. Dalam tahapan ini, kita dapat mengevaluasi waktu respon, yang dimana pengujian ini memastikan waktu yang dibutuhkan untuk memuat beberapa daftar pertanyaan yang telah diajukan oleh user. Serta ada load testing yang mampu membuat platform ini menangani sejumlah besar pengguna yang aktif secara bersamaan, terutama pada saat melakukan pencarian dan juga mengirim pertanyaan maupun jawaban. Baik, kita lanjut ke poin maintenance atau poin terakhir. Jadi tahapan maintenance ini mencakup kegiatan yang diperlukan untuk menjaga performa dari platform perangkat lunak tersebut secara optimal pada saat tahapan deployment. Sehingga ketika setelah kita melakukan penyesuaian, kita harapkan setelah tahapan deployment tersebut kita mendapatkan feedback oleh user, dan ketika feedback tersebut diberikan oleh user, kita dapat kembali untuk memodifikasi beberapa fitur yang dimiliki oleh perangkat lunak tersebut agar sesuai dengan keinginan maupun kebutuhan yang telah diajukan maupun diberikan oleh user pada feedback tersebut. Mungkin untuk tahapannya di sini ada 3 buah poin, yang dimana di 3 buah poin tersebut dalam maintenance ini dapat kita lihat penjelasan lebih detailnya. Jadi yang pertama itu ada bug fixing, yang dimana dalam bug fixing ini ada tahapan monitoring dan juga logging, yang mana tahapan ini menerapkan mekanisme logging untuk melacak aktivitas dari user dan juga untuk menemukan potensi adanya eksistensi dari sebuah bug. Dilanjutkan dengan patch dan pembaruan secara berkala. Setiap bug yang ditemukan perlu diperbaiki dengan cepat melalui release patch. Poin kedua ada optimisasi sistem, di mana dalam poin ini kita dapat melakukan pada tahapan ini melakukan evaluasi kinerja dan juga penyesuaian algoritma pencarian. Setelah platform ini berjalan beberapa waktu, kita mengevaluasi kinerja dari algoritma platform ini berdasarkan durasi waktu setelah beberapa saat proses deployment, diikutkan dengan skalabilitas infrastruktur, semisal jumlah pengguna yang semakin meningkat, memungkinkan memerlukan peningkatan kapasitas server ataupun penambahan jumlah kapasitas dari database sehingga tidak menyebabkan suatu waktu terjadi down pada server maupun juga dengan database. Pada poin ketiga, ada pengumpulan feedback atau pembaruan fitur.
yang dimana di dalam tahapan ini kita secara berkala mengumpulkan feedback dari user untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan atau mungkin permasalahan yang dihadapi oleh user pada saat menggunakan perangkat lunak tersebut. Di mana hal ini bisa berupa kesulitan dalam menemukan pertanyaan ataupun fitur yang diinginkan atau yang diperlukan oleh user, diikuti dengan pengembangan fitur baru pada perangkat lunak, yang mana berdasarkan feedback yang diberikan oleh user menjadi evaluasi kinerja bagi tim developer yang dapat kembali untuk melakukan maintenance dan juga memperbaiki ataupun memodifikasi serta menambah fitur baru yang relevan berdasarkan kebutuhan yang diperlukan oleh user. Baik, mungkin sampai di sini saja penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai testing, maintenance dan juga implementasi dari perangkat lunak rekursif ini sendiri. Seperti yang kita tahu bahwa perangkat lunak ini merupakan wadah bagi para pengembang agar dapat mengajukan tanya jawab agar memberikan solusi yang efektif bagi para developer dan menghasilkan source code yang sesuai dengan harapan para developer tersebut. Baik, mungkin sampai di sini saja. Sekian dan terima kasih.